Hai, balik lagi di vlog gua. Jadi hari ini gua mau bahas salah satu mobil dari Daihatsu yang mobilnya tuh kecil, kecil unyu-unyu gimana gitu kalau misalkan gua lihat tuh. Jadi nama mobilnya ini adalah Daihatsu Ayla. Dan kalau kita bicara soal si Ayla, sebenarnya si Ayla ini cocok banget untuk dibawa di perkotaan ya, karena pertama dia mempunyai body atau dimensi itu tidak terlalu besar, jadi cenderung kecil. Karena dalamnya juga cuman bisa masuk sekitar 5 orang ya, itu juga udah plus si drivernya. Jadi bisa diajak untuk salip sana salip sini, itu enak banget kalau pakai mobil Ayla. Dan yang terpenting si Ayla ini adalah irit bahan bakar, karena mobil ini cuman 1000 cc, jadi gue yakin pasti irit bahan bakar. Dan yang terakhir yang bikin gue pengen nge-review mobil ini, yang menarik perhatian gue, itu adalah warnanya. Warnanya tuh kece badai bro. Jadi warnanya kuning, tapi nggak kuning banget. Pokoknya gitulah kuningnya, gue juga nggak tahu itu kuningnya kayak gimana ya gitu. Nah biar nggak penasaran, jadi mendingan kita langsung saja lihat si Daihatsu Ayla ini. Oke, check it out. Oke, ini dia penampakan dari Daihatsu Ayla tipe X tahun 2020. Kita akan bahas dari eksteriornya terlebih dahulu. Bila dilihat dari depan, si Ayla ini terlihat sederhana tapi desainnya compact. Di situ juga ada grill yang berwarna black glossy dan headlamp dia menggunakan halogen, lampu sein pun sama, dan di paling bawah ada fog lamp yang halogen juga. Di bagian ban dia berukuran 175 per 65 ring 14 dan ini velgnya steel satu warna, tapi desainnya oke, keren. Di bagian samping pun sama sederhananya seperti bagian depan, karena tidak ada ornamen-ornamen yang aneh ya si Ayla ini. Tapi kalau kelengkapan, di bagian spion dia sudah menggunakan lampu sein dan spionnya sewarna body, dan door handle model tarik dan sewarna body juga, dan di bagian belakang juga sama, si door handle-nya sewarna body, dan di paling belakangnya ada tempat pengisian bahan bakar. Dan kalau di bagian belakang si Ayla ini sudah dilengkapi dengan upper spoiler, high stop lamp, rear wiper, di tengahnya ada logo Daihatsu, kanan kiri juga ada Astra Toyota dan Ayla X, dan di paling bawah ada 2 buah sensor parkir. Di bagian stop lamp si Ayla ini menggunakan bohlam, lampu sein pun sama dan lampu mundur pun juga sama. Tapi di tengah dia dipasang lampu LED 3 titik. Di bagian dashboard si Ayla ini berwarna hitam dan ada ornamen-ornamen silvernya juga. Dan dashboard ini semuanya masih menggunakan bahan hard plastik. Di bagian setir dia memiliki desain 3 palang dan dibalut dengan karet dan ada ornamen silvernya juga, dan jangan lupa di bagian tengah dia ada emblem Daihatsu. Di bagian tengah ada 2 buah kisi AC dan ada audio lengkap dengan input CD. Terus di bagian bawahnya ada lampu hazard, 2 buah knop AC, yang sebelah kiri untuk speed, yang sebelah kanan untuk suhu. Dan di bawahnya ada ventilasi. Dan di paling bawah ada soket lighter dan laci penyimpanan terbuka. Mobil ini bertransmisi otomatis 4 percepatan dan itu adalah desain transmisinya. Dan di belakangnya ada parking brake yang model mechanical, dan di paling belakangnya lagi ada 1 buah cup holder. Di bagian door trim si Ayla ini menggunakan bahan hard plastik dengan ornamen silvernya juga, dan ini warnanya hitam. Di bagian door handle dia menggunakan warna chrome, dan power window auto hanya sisi driver lengkap dengan window lock. Ada laci penyimpanan kecil juga. Di bagian bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket.
Di bagian sisi sebelah kanan ada satu buah kisi AC yang model bulat dan itu bisa diputar 360 derajat. Di bawahnya ada electric mirror dan di paling bawah ada laci penyimpanan dan ada tuas pembuka kap mesin. Bahan jok dia masih menggunakan fabric dan ini adalah desain joknya seperti ini. Headrestnya masih fix dan seat beltnya pun sama masih fix. Di bagian hand grip dia menggunakan model fix dan ada sun visor di sisi penumpang dia masih polos. Di tengah ada satu buah lampu baca dan spion tengah pun dia masih standar. Di bagian driver sun visornya pun sama masih polos. Di bagian speedometer karena saya tidak memegang kuncinya jadi tidak bisa dilihat ada apa aja di MID-nya. Tapi yang terlihat di sini cuma ada tachometer dan speedometernya. Bahan jok di baris kedua pun sama, dia menggunakan fabric dan ada dua buah headrest yang sudah adjustable dan pelipatannya dia 100% jadi tidak 50-50 atau 60-40. Seatbeltnya model fix tapi rapi tertutup cover dan di belakang tidak disediakan hand grip. Bagian bagasinya cukup luas karena dia bisa menampung beberapa tas ukuran sedang. Dan di situ juga dia sudah mendapatkan asparator yang model jaring, itu gratis dari dealer jadi dikasih. Dan yang terakhir adalah di bagian mesin, si Ayla ini berkapasitas 1000 cc, 3 silinder DOHC dan ini adalah desain bagian mesinnya seperti ini. Di bagian kap mesin kita akan menemukan peredam untuk menahan panas dari mesinnya. Jadi itu dia tadi mobilnya, lu semua bisa komen di bawah. Terus kalau menurut gua ini kita langsung bahas mobilnya aja, nggak usah lama-lama. Jadi kalau menurut gua si Ayla ini kalau kita lihat dari depan sebenarnya desainnya sangat-sangat simpel sekali, compact, jadi nggak macem-macem. Ya memang dengan kesimpulannya ini orang jadi seneng mungkin ngelihatnya ya. Terus yang gua bicarain tadi di awal warnanya, itu dia tadi warnanya itu warna kuning apa, gua juga kurang tahu. Jadi kalau misalkan ada yang tahu bisa komen di bawah. Tapi dengan warna seperti ini ya bisa terbilang warnanya mencolok. Dan gue yakin anak-anak milenial pasti suka dengan warna-warna yang mencolok seperti ini. Nah kalau misalkan dilihat dari samping si Ayla ini sebenarnya terlihat sangat sederhana dan simpel sekali. Karena dia nggak ada ornamen-ornamen yang aneh, nggak ada stiker gitu, nggak ada, semuanya polos. Tapi kalau kelengkapan di sini dia udah cukup baik karena di bagian spion dia sudah dilengkapi lampu sen. Jadi kalau lihat dari samping tuh kelihatan si lampu sennya ya. Terus di bagian door handle juga dia model cungkil tapi dia sewarna body. Dan jujur aja gue seneng banget sama warna velg si Agya ini. Dia warnanya tuh grey tapi bukan hitam juga. Jadi grey gitu. Emang dia warnanya cuma satu tapi gue seneng serius. Kalau di bagian belakang kelengkapannya gue seneng sama Ayla karena dia udah lumayan ya. Jadi dari atas dia sudah pakai upper spoiler, ada high mount stop lampnya juga, terus ada rear wiper, terus di paling bawah dia ada 2 buah sensor parkir. Itu gue seneng karena meskipun si Ayla ini harganya tidak sampai 150 juta tapi kelengkapannya sudah baik. Di bagian interior si Ayla ini dia berwarna hitam dan ada ornamen-ornamen silvernya. Tapi dengan warna hitam gue seneng karena biasanya kalau warna hitam itu agak susah untuk kotor dibanding warna-warna yang agak terang. Jadi warna hitam ini gampang dibersihin ya. Terus di bagian setirnya juga dia desainnya palang 3 dan tengahnya ada logo Daihatsu. Setirnya juga masih dibalut pakai karet tapi ya bukan kulit. Tengah dia ada 2 buah kisi AC. Terus head unit ya, head unitnya ini dia sudah lengkap dengan input CD. Jadi udah cukup baik kalau menurut gua. Terus di bawahnya ada 2 buah knop AC. Yang satu dia untuk speed, yang sebelahnya yang kanan itu untuk suhu. Dan di paling bawah situ dia ada
ventilasi sebenarnya berguna banget ya kalau misalkan di dalam ada bau-bau tidak sedap, ventilasinya bisa dibuka tutup. Bagian joknya dia masih menggunakan bahan fabric, tapi itu nggak masalah kalau menurut gua karena si Ayla ini harganya tidak terlalu mahal, jadi kita nggak usah mempermasalahkan bahan joknya. Tapi si Ayla ini model joknya masih fix ya, si headrestnya masih fix, terus si hand grip juga fix, dan sun visornya pun masih polos. Nah kalau di bagian jok belakang pun sebenarnya sama bahannya, dia masih fabric, tapi di belakang headrestnya dua-duanya sudah adjustable. Jadi itu menambah kenyamanan ya, jadi bisa ditarik gitu kalau misalkan orangnya agak tinggi. Terus pelipatan si jok bagian belakang ini enggak 50-50 atau 60-40, jadi ini bisa dilipat semuanya langsung, jadi 100%, jadi nggak bisa sebelah-sebelah. Bagian bagasinya pun sebenarnya kalau menurut gue sih masih cukup lumayan ya, karena tidak terlalu besar memang, tapi tidak terlalu kecil juga. Bisa lah bawa beberapa tas yang ukuran sedang, itu bisa masuk beberapa di situ. Dan di situ juga dia sudah dikasih jaring esparator gitu. Jadi kalau misalkan kita buka bagasi, si barangnya nggak langsung jatuh ke bagian belakang ya, jatuh keluar gitu maksudnya. Oke, dan yang terakhir adalah di bagian mesin. Si Ayla ini berkapasitas 1000 cc, 3 silinder DOHC, dan dengan mesin tersebut dia bisa mengeluarkan tenaga tuh sampai 65 PS dan torsinya itu sekitar 86 Nm. Untuk ukuran mobil 1000 cc sebenarnya segitu udah lebih dari cukup ya, karena ini city car jadi nggak usah dibawa kebut-kebutan juga. City car kodratnya di kota, jadi biar macet-macetan dia enak. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari gua tentang Daihatsu Ayla tahun 2020 yang tipe X. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.